buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Ya ngasih itu yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Itu pukulin, itu perkosa. Oh gitu. Dari 23 poin ya? Ya, Kalau nggak salah, 23 poin itu beberapa poin kan sudah sempat kita bahas Ya, tapi kita bahas ulang lagi aja. Oh boleh, silakan. Boleh. Oke, kita dari satu berarti ya? Ya, satu ya. Oke, monggo silakan Mas. Satu, saat dia mengatakan, dia bilang kenal dekat, sudah seperti adiknya. Ya. Tapi itu bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan, tindakan-tindakannya di ujung ceritanya. Di ujung ceritanya kan dia katakan mencari pertolongan, Ya. terus benerin baju gitu. Nah, terus yang janggal adalah ketika dia bilang dia berusaha membelokkan bahwa Linda adalah orang yang chat-chat saat beli minum. Ya. Ya, saya jadi penasaran Lindanya yang mana? Karena Linda itu hanya satu. Linda mana yang kita bicarakan, yang si Mas Mel-Mel bicarakan ini ya? Iya, nanti kita cari, nanti kita bedah. Oke. Linda yang mana? Oke. Saya rasa Linda ini ada 3. Iya. Apa nih Mas, versi Mas Mel-Mel Linda apa nih Mas? Tiganya itu yang beredar di... Maka itu nanti kita bahas ya. akan mengetahui Linda mana yang dia maksud dari antara 3 itu. Dia menyusun cerita itu sangat sempurna dan secara konstruksi berpikir adanya inisiatif untuk minta ditunggu supaya bisa pulang bareng. Tapi fakta yang terjadi setelah itu dia ceritakan lagi bahwa ketika sampai di rumah Linda, dia mengantar Linda, dia bilang Linda masuk kamar. Pas ditanya nggak ada jawaban. Dan akhirnya dia menelpon dan chat, kemana ya, kok Eki semua Vina belum nyampe, gitu. Nah, kita dibalas lagi ya. Dia menceritakan itu dan yang paling besar janggalnya dimulai dari sini. Ya udah deh, akhirnya aku cari puter-puter gitu. Terus aku ketemu sama teman Eki dan teman Eki bilang, itu lihat ada di jembatan. Eki lah sama Eki lagi ribut. Nah, pertanyaan pertama saya adalah siapa teman Eki itu? Jadi kita dalam mencari suatu kebenaran kesaksian, kita juga harus mendapatkan validasi dari orang yang dia sangkut pautkan di dalam cerita itu. Pahami? Jadi kalau dia bilang ada Eki, berarti kita harus cari tahu siapa sih temennya. Ada nggak? Jangan-jangan teman itu yang dia katakan itu fiktif, tidak ada orangnya. Artinya dia sudah melibatkan satu orang di dalam. Nah, biasanya dalam pengetahuan ilmu tentang linguistik, psikologis, seseorang ketika berbohong dia akan berusaha mengaitkan orang lain untuk menjadi validasi yang dia akui dirinya sendiri. Ya, jadi dia berusaha untuk membawa orang lain supaya seakan-akan kalau mau dicek silakan cek sama orang itu. Jadi situ ada kejanggalan yang menurut saya besar. Kalau ini semuanya benar, ngapain dia harus membawa nama orang lain di dalam? Tapi it's okay, itu normal lah ya. Tapi nanti bisa dibuktikan di akhir cerita ini. Lalu setelah itu dia katakan ada temannya Eki memberitahu ada ribut-ribut di jembatan flyover. Nah, kalau kita runtut dari awal, flyover itu adalah titik tempat pertemuan pertama almarhum Eki dan Vina yang dinyatakan kecelakaan. Betul. Ya benar ya, flyover. Tapi dia katakan di situ, akhirnya aku cari-cari, aku lewat SMP Negeri 11 dan aku berhenti. Aku taruh motor. Nah, artinya dia tidak sampai pada jembatan itu. Dia tidak sampai pada flyover itu. Ya. Dan dia bilang, aku mengendap-endap, ada warung yang mau tutup. Nah, ada warung yang mau tutup. Dan aku tanya, ada orang di situ, aku ajakin, ayo kita lihat ke dalam. Tapi orang ini takut, nggak berani. Ada 2 nama, ada 2 sosok, ada 2 orang yang dia libatkan dalam cerita pengakuannya itu.
akhirnya dia melihat disiksa. Ya disitulah aku melihat Al-Mumkina digituin, kata dia gitu ya. Ya oke lah gitu. Besar saya adalah pada saat lu ketemu temennya Eki itu posisinya di mana? Yang tadinya ada informasi itu di flyover, kenapa lu langsung bisa ke SMP Negeri 11? Nah karena titiknya itu kan huruf L ya. Jadi L begini, yang SMP-nya di sini, terus dia harus jalan lagi ke atas dan flyovernya ada di atas. Berarti kalau mau membuktikan sebuah pengakuan itu benar, ketika dia mendapat informasi itu, harusnya temennya Eki yang dia bilang itu memberi informasi itu posisinya sebelum titik dari tempat SMP itu. Karena dia melewatin. Kan begitu faktanya yang dia katakan. Nah, lalu dia bilang saya mengendap-endap, saya melihat mereka disiksa lah, kesian segala macam. Saya udah dengar rekaman itu. Pertanyaan saya adalah, katanya tadi di awal kamu kenal dekat dan anggap sudah seperti adik. Saya kalau memposisikan diri sebagai si Mel itu, saya akan teriak dan tidak menyaksikan sampai habis penyiksaan. Dan saya akan cari bantuan saat itu juga. Nah tapi di saat itu dia mengatakan, dia bilang, saya tunggulah sampai mereka disiksa, dan habis itu setelah mereka disiksa akhirnya dibawalah ke flyover. Kan betul. Tadi di awal kamu sudah membawa cerita flyover. Artinya ini kejanggalan ini seperti jangan-jangan ya kamu adalah pelaku yang terlibat dan berusaha ingin merubah keadaan status yang jadi tersangka jadi saksi. Oke. Bukti yang lainnya adalah lalu dia bilang, ya udah saya ikutin sampai flyover. Disitulah saya lihat Eki sudah tidak berdaya ya pada saat disiksa. Sorry maaf, masih di SMP nih, dekat warung. Eki sudah tidak berdaya. Pertanyaan saya, sejauh dan sedekat apa jarak Anda melihat saat Eki dan Vina disiksa sehingga Anda bisa memastikan dan mengetahui bahwa Eki sudah tidak berdaya? Orang yang tidak berdaya itu adalah orang yang tergeletak, yang dia tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi bersuara. Ketika dia mengetahui itu, saya pastikan ketika dia bilang mengetahui Eki tidak berdaya, jaraknya kurang lebih dari 12 meter. Sisa dari situ dia tidak akan bisa menyaksikan itu. Artinya jarak pandang. Dan malam hari. Nah pastikan lagi, apakah di tempat itu ada lampu pada saat itu? Kalau tidak ada, berarti tidak paling jauh 12 meter. Lebih dari itu pasti samar-samar. Ya, karena saya sudah mempraktekkan itu, sudah mencoba untuk mengetahui dalam keadaan gelap dan terang. Lalu saya cari bantuan ke warung. Dia mengatakan saya balik ke warung. Bayangkan ya, posisi SMP itu di sini, terus dia harus jalan ke sini dan naik ke atas. Ini posisi flyover, dan dia harus muter lagi, balik lagi ke warung itu untuk cari bantuan. Make sense nggak? Saya rasa tidak. Kalau yang namanya cari bantuan, apalagi sudah merasa adik dan dekat, pertolongan pertama yang dia lakukan, oke lah, kalau dia melihat dan menyaksikan sampai habisnya penyiksaan itu, dia pasti mencari pertolongan itu di jalan itu, sekitarnya. Tidak perlu sampai masuk lagi ke warung. Dugaan saya, firasat saya, dia balik lagi ke warung. Kalau dia ini pelaku, dia melihat dan mencoba untuk mengecek apakah ada barang bukti yang tertinggal atau barang-barang yang tertinggal. Membersihkan TKP ya. Iya. Maybe yes, maybe no. Who knows. Tapi dari kesimpulan cerita itu kita bisa banyak menangkap kejanggalannya. Lalu selanjutnya dia katakan, ya akhirnya aku tutuplah almarhum Vina di situ. Nah, terus dia balik lagi ke warung. Dia bilang dia balik lagi ke flyover, tapi sudah rame orang. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Vina begitu, saya cari bantuan, pergi cari bantuan. Saya putar-putar nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Nah, setelah itu, akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu udah rame ya mas. Ya, pertanyaan saya adalah,
Anda tadi mau cari bantuan, tapi Anda malah ke warung, tapi pas balik lagi ke flyover, Anda melihat sudah rame. Berarti dia balik ke titik sebelumnya di SMP itu mencari barang yang tertinggal atau membersihkan TKP, ya dugaan ya. Atau jangan-jangan dia balik lagi ke flyover, dia mau melihat siapa orang yang akan dituduh. Siapa yang sudah menolong. Kalau saya sebagai posisinya sebagai mel-mel itu, saya akan teriak sama warga. Pak tolongin, saya tahu ini tadi dia dibunuh, disiksa. Dia bilang, tolong. Saya ingat betul nomor plat motornya, jenis motornya saya ingat. Tapi dia tidak membicarakan jenis motor di rekaman itu. Sama sekali. Dia tidak membicarakan nomor plat motor di sana. Kalau saya takut. Waduh, lawan saya banyak nih. Saya bisa jadi orang ketiga katanya kan. Iya. Saya pasti ingat dulu motornya, ciri-cirinya, terus nomor platnya. Nah, akhirnya pada saat itu ya udahlah. Akhirnya saya pulang lagi. Mau berniat, bukan pulang. Akhirnya saya berniat kabarin keluarganya. Saya tahu lah kalau itu bukan kecelakaan tapi dibunuh. Saya cerita sama teman saya sekampung. Ingat ya? Iya. Sudah ada 3 nama yang dia bawa-bawa dalam cerita imajinasinya dia. Jadi saya nih di perjalanan ini bingung ini mas. Kemana saya mau mengadu nih? Akhirnya saya punya teman yang satu kampung. Saya cerita nih, ayo kita ke rumahnya Vina. Ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina ngabarkan bahwa Vina itu kecelakaan, mas ya. Sudah ada 3 nama. Dia katakan bahwa kita mau kabarin keluarga, tapi sampai di lokasi sudah ada orang dulu yang ngabarin. Ya, agak aneh ya. Kalau lu melihat ada orang yang ngabarin, harusnya lu validasi dong. Lu bilang ke keluarga, bener, saya yang menyaksikan bahwa tadi mereka disiksa, mereka dibunuh, bukan kecelakaan. Gitu. Nah, berarti ini sangat diragukan keterangan dia di voice note itu. Dan saya meminta dan memohon kepada kepolisian harus usut orang di balik suara itu. Wajib usut. Ada 3 dugaan saya. Yang pertama, dia adalah pelaku yang terlibat tapi berusaha merubah status jadi saksi. Yang kedua, dia saksi yang memang melihat kejadian tersebut. Dan yang ketiga, dia mau pansos. Tapi wajib diusut dan dicari tahu. Dan saya yakin cepat atau lambat orang ini bisa terungkap siapa dia sebenarnya. Nah, itu sekedar itu bagian dari kecurigaan saya yang janggal dari isi voice note itu.